Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 26. Pada malam hari ini kita memasuki materi ke-10 atau materi terakhir di periode ini dengan topik buku kerja review HPS. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Hyori Feriande SIP SKM MSI yang merupakan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari beliau. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kita diskusi di webinar terakhirnya Kindo ya, Konsultan Indonesia. Saya mohon maaf materinya ini materi dadakan karena dihubungi 2 hari yang lalu. Bahkan saya pada saat itu masih mengikuti uji kom untuk fasilitator lanjutan. Tapi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan HPS, terutama di bagian reviewnya. Bapak Ibu moderator, mohon bisa dikasih fasilitas untuk share screen. Baik, Pak. Oke, oke. Makasih. Bapak Ibu sekalian, review HPS ini saya tidak akan banyak bercerita karena apa? Karena sesungguhnya review HPS ini terutama di Pokja, pejabat pengadaan dalam kerangka UKPBJ dan juga saat ini menjadi bagian yang katakanlah wajib dalam tanda kutip ya, wajib karena merupakan bagian dari dokumen persiapan pengadaan dan kemudian menjadi dokumen persiapan pemilihan. Ketika bicara review, ada yang menggunakan istilah review, ada menggunakan istilah review. Bapak Ibu bisa cek sendiri di KBKI apa perbedaannya. Tentu saja saya katakan review adalah sebuah aktivitas. Karena di dalam review HPS, misalnya kita bicara review HPS, itu menjadi bagian terkecil dari review dokumen secara keseluruhan. Alasannya kenapa kita harus memahami review HPS, sesungguhnya titik tolak masalah itu ada di sini. Markup, kemudian fiktif, kemudian gratifikasi, itu ada di sini. Sehingga inilah titik awal dari sebuah permasalahan hukum di pengadaan barang jasa. Apa sih review itu? Ketika kita merujuk pada kondisi Perpres yang lalu, itu misalnya ada istilah kaji ulang. Nah, saat ini frase yang digunakan adalah review. Kata review juga berlaku di pemeriksaan. Jadi ada fungsi yang sangat signifikan dalam sebuah review. Fungsi dilakukan oleh Pokja, pejabat pengadaan, kemudian UKPBJ dalam hal ini kalau yang lebih lingkup lebih besar, dan APIP. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena tentu saja kita akan merujuk pada teori konsep dari HPS itu. Saya tidak akan bahas karena kita akan lebih banyak nanti ke latihan. Latihan bagaimana sih? Ada tiga latihan, ada tiga soal yang kemudian kita memantapkan khusus di review HPS. Oke Bapak Ibu, ini pengantar sebuah aktivitas, saya katakan aktivitas
Karena nanti beda antara tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh APIP dalam rangka review review dokumen pengadaan secara keseluruhan. Jadi ini hal kecil ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan eh, signifikansi dari review HPS itu sendiri. Oke, ini saya skip. Oke, Bapak Ibu, dalam pembelajaran kali ini kita akan melakukan 3 tingkatan, tapi saya rasa yang ketiga, yaitu pengembangan konsep teori dan kebijakan tentang review, kita akan melihat contoh-contoh yang umum saja di internet. Ada yang sudah membuat, ada yang belum. Kemudian bagaimana nanti akhirnya review HPS ini menjadi sebuah konsep, menjadi teori dan bahkan kebijakan bagi satu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Jadi tahapannya seperti misalnya kita harus menjelaskan review HPS itu, kemudian kita melakukan, nanti kemudian pengembangannya. Saya mulai dari bagaimana kita menjelaskan review HPS. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca modul pengadaan barang jasa pemerintah, itu kata review HPS itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari review dokumen persiapan pengadaan. Jadi ketika berbicara review HPS, kita harus melihat dokumen persiapan pengadaannya secara keseluruhan. Jadi bisa kita terpisah ketika kita bisa lakukan parsial, ketika misalnya kita membutuhkan waktu terhadap paket tersebut yang cukup signifikan, atau ada istilah review HPS itu digunakan pada program strategis nasional, boleh, tapi tahapan ini Bapak Ibu, tahapan pada bagian ini mulai dari menjelaskan, melakukan, dan pengembangan konsep teori, ini harus kita lalui. Kenapa? Karena ketika kita sampai mengembangkan kebijakan dalam bentuk pedoman dan sebagainya, kita harus mampu menjelaskan di mana tahapan review HPS, kapan, dan bagaimana. Ketika kita akan membuat sebuah pedoman review HPS. Di beberapa daerah ada sudah yang membuat pedomannya, tentu saja mengacu pada, tentu saja tidak ada yang sempurna, semuanya berproses. Karena kita akan berusaha memperbaiki sesuatu pengadaan barang jasa itu menjadi lebih berintegritas, lebih bermartabat. Jadi kembali ke review HPS Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan review HPS, kita harus benar-benar memahami bahwa review HPS itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari review dokumen persiapan pengadaan. Apa yang menjadi dokumen persiapan pengadaan, Bapak Ibu silakan nanti kita bedah satu persatu, ada 7, tapi tidak sekarang Bapak Ibu, karena ya lagi-lagi saya berharap materi ini bukan materi yang satu arah, tetapi lebih pada praktek. Ada soal, latihan soal yang kemudian itu menjadi pembelajaran konstruktif bagi Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diingat lagi, siapa yang melakukannya, siapa yang melakukan review HPS. Yang melakukan review HPS adalah UKPBJ atau Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan. Pak, kenapa UKPBJ? Dalam konteks yang besar, misalnya dalam payung yang lebih besar, tidak mungkin Pokja Pemilihan punya kemampuan, tidak mungkin Pokja Pemilihan punya kemampuan teknis, misalnya untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai yang di atas 100 miliar. Tentu saja membutuhkan tenaga ahli, tenaga teknis yang membantu Pokja. Dalam hal ini payungnya adalah payung UKPBJ. Jadi bukan atas nama Pokja Pemilihan, tetapi atas nama UKPBJ.
Tapi untuk paket-paket yang sederhana, kemudian tidak kompleks, itu bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan. Toh kalaupun yang tidak sederhana, misalnya nilainya di atas 200 juta, masih bisa dilakukan oleh pejabat pemilihan. Jadi kita harus memahami konteks review ini sebagai sebuah aktivitas yang di dalamnya menjadi bagian dari review dokumen persiapan pengadaan. Oke, itu konsep dasarnya Bapak Ibu ya. Pertanyaan kemudian mengapa review HPS itu kita lakukan? Maka kita akan merujuk pada ketentuan dalam modul level 1, level 2, level 3. Jadi tentang review HPS ini hanya dijelaskan dalam 3 modul dan di 3 level, di 3 level dan 3 modul. Modul apa? Modul pemilihan penyedia. Nah, bahwa review HPS itu UKPBJ, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan itu memastikan bahwa nilai HPS-nya tidak melebihi pagu anggaran. Itu yang paling penting. Jadi ketika direview ternyata HPS-nya melebihi pagu anggaran, terus jadi pertanyaan siapa yang bayar? Kan itu jadi pertanyaan baru. Maka dimungkinkan Pokja pemilihan, pejabat pengadaan atau UKPBJ memberi masukan, memberi komentar dalam berita acaranya nanti. Kemudian review HPS itu dapat dilakukan. Ingat, dapat dilakukan. Dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Dapat dilakukan. Artinya apa? Bisa menggunakan, bisa tidak. Kalau kemudian nilainya digunakan, maka sama dengan pagu anggaran. Tapi kalau tidak, maka pasti di bawah. Itu perlu menjadi catatannya. Tidak mungkin HPS-nya di atas pagu anggaran. Oke. Kemudian menggunakan apa? Menggunakan informasi pasar. Pak, bagaimana perbedaan dengan SSH atau standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sendiri? Maka data informasi pasarlah yang menentukan. Pasar yang mana? Pasar terkini. Terkini itu kapan? Pada saat penyusunan HPS. Kapan HPS itu disusun? Tentu saja Bapak Ibu di teori-teori, di konsep tentang HPS dan peraturannya 28 hari kerja. Oke. 28 hari kerja pemberlakuan HPS. Artinya kalau cukup panjang. Nah, ketika ada perubahan maka segera lakukan, ketika ada perubahan harga, inflasi dan sebagainya, segera lakukan perubahan. Maka fungsi review inilah yang menentukan Bapak Ibu bagi proses pemilihan berikutnya. Dengan tidak mengabaikan dokumen-dokumen yang lain ya. Ini perlu jadi catatan. Review dokumen HPS ini bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang menjadi titik tolak dari sebuah proses pemilihan atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Pak, bagaimana dengan e-purchasing? E-purchasing tidak memerlukan HPS, namun perlu dilakukan juga istilahnya bukan review tetapi pengecekan kembali lah. Pengecekan kembali terhadap harga-harga yang akan yang saat ini sedang beredar misalnya. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya membandingkan pada paket yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada perbedaan, paketnya ada yang perbedaan, maka yang sama saja yang dicari, yang berbeda jangan. Contoh, akan ada pengadaan komputer PC. Di dalam paket sebelumnya ada komputer, ada PC, ada laptop, ada printer. Maka yang kita ambil cukup laptopnya, komputernya saja, komputer PC-nya saja. Yang laptop, yang printer maupun yang
laptop kita abaikan. Pertanyaannya, apakah menyusun HPS-nya benar apa enggak? Nah, itu kompetensi PPK. Saya tidak akan membahas itu karena itu akan memakan banyak waktu dalam pembahasan mengenai penyusunan HPS, karena tema kali ini adalah review HPS dan bagaimana kita membuat sedikit berita acara, latihan berita acara. Oke, UKPBJ, Pokja Pemilihan itu dapat mereview, dapat ya, apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan. Artinya, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Ketika misalnya formatnya PPK itu menggunakan pajak daerah, jangan kita paksakan nih pajak pertambahan nilai. Kalau misalnya makan minum misalnya. Atau misalnya formatnya PPK itu harga itu sudah include dalam include PPN misalnya 11%. Jangan dipaksakan dipisah. Kenapa? Karena kalaupun kita memberi masukan kepada PPK hanya sekedar komentar, bukan kita memaksa dalam tanda kutip bahwa mengikuti format yang kita susun. Jadi Pokja, pejabat pengadaan atau UKPBJ jangan bertindak sebagai penyidik. Nah, ini penting nih. Kadang mohon maaf saya dulu pun saya melakukannya. Misalnya ini HPS-nya markup ini harus dirubah, dan sekarang ternyata perkembangan bahan bacaan, referensi itu mempengaruhi. Kenapa? Ketika kita mengatakan itu markup, berarti kita harus mampu membuktikan bahwa HPS yang disusun oleh PPK markup. Disitulah kita sudah berubah posisi menjadi penyidik. Nah, kita hanya memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur markup, tidak ada unsur-unsur yang mengandung penggelembungan harga. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan, kalaupun ada, tetap nanti yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat adalah PPK. Pak, bola panasnya dilempar kembali Pak ketika review. Kan sudah direview oleh Pokja Pemilihan. Maka di kolom komentar Bapak Ibu, di catatan itu tolong diberikan catatan-catatan penting ketika misalnya PPK sudah kita ingatkan bahwa harganya, kemudian harga dasar dari barang jasa yang diadakan itu sudah kita pastikan tidak ada unsur-unsur penggelembungan harga atau markup. Oke, ini sekelumit cerita mengenai kenapa review, kemudian siapa yang mereview, kemudian kapan, di mana itu bisa di mana saja Bapak Ibu. Lewat Zoom silahkan. Yang penting ada rekamannya. Ini penting sebagai eviden kita untuk dan akuntabilitas dari pekerjaan kita. Ketika kita jadi apip, nah ini nih, posisinya harus berubah nih. Ketika jadi apip, maka kita gunakan bahasa saya itu ini. Mana ya? Ini dia. Tidak kelihatan ya. Kita gunakan peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019. Nanti saya share ini materi untuk lampiran 4-nya khusus untuk review HPS. Nanti saya share di kolom chat. Termasuk contohnya untuk kita mengerjakan. Oke. Masih terlihat tayangannya kan? Oke, Bapak Ibu, ini yang penting. Saya agak harus mengingatkan kita semua, termasuk saya ketika misalnya masih berurusan dengan APBN maupun APBD. Kenapa? Karena ini bagian dari pengingat kita semua bahwa yang perlu diwaspadai oleh preview nih. Dan ini harus diwaspadai oleh PPK tentu saja. Kalau previewnya saja mewaspadai, apalagi si PPK-nya.
apalagi PA-nya atau KPA-nya. Bahwa HPS disusun oleh tim ahli atau tim tes, ya. Namun bisa jadi si PPK, si PA, si KPA itu tidak membaca, Bapak Ibu. Tidak membaca, tidak memahami, tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan. Pak, bagaimana kalau pada saat review PPK-nya tidak datang? PPK-nya tidak datang, artinya tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di PPK. Keterangannya adalah PPK tidak hadir pada saat review. Boleh dilakukan review ulang? Boleh. Review lanjutan? Boleh, silahkan. Itu bagian dari sebuah proses administrasi. Sehingga jangan sampai kemudian administrasi berubah menjadi penyimpangan baik perdata maupun pidana. Jadi ini yang harus kita antisipasi sedari awal, bagaimana kita selaku preview misalnya itu mewaspadai hal-hal seperti ini. Yang kedua, HPS itu tanpa justifikasi. Nah, itu juga diingatkan, Bapak Ibu jangan adjust. Oh, ini nggak ada justifikasi, tidak. Bahwa kita hanya mewaspadai bahwa kita udah tahu nih, oh HPS yang ditetapkan si PPK ini tanpa justek nih, tanpa perhitungan yang akurat, maka kita mengingatkan, Pak, Ibu, tolong justifikasi perhitungan HPS-nya, tolong didokumentasikan. Nanti dikaitkan dengan penyusunan HPS yang didokumentasikan. Tolong dipastikan justeknya didapatkan, diperoleh. Bukan kita yang megang, bukan si preview, bukan. Kalau kita dalam posisi preview. Tapi kalau kita dalam posisi si PPK, ya kita harus pastikan bahwa dokumen-dokumen penyusunan HPS dan penetapan HPS itu sudah terkendali dokumennya. Kemudian menambah kalkulasi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini teori penyusunan HPS. Bahwa misalnya kita mau beli barang A, barang B, barang C. Barang A harganya 10.000, barang B harganya 15.000, barang C misalnya 20.000. Umumnya kita jumlahkan semua, kita bagi 3. Pertanyaannya, benarkah penyusunan HPS itu? Kalau secara singkat, penyusunan HPS itu keliru dengan cara yang sesederhana itu. Maka kita harus memastikan bahwa barang A itu benar, sudah ada unsur pajaknya, kemudian sudah ada profitnya, sudah ada biaya pasang dan sebagainya dan sebagainya. Maka itulah kita pastikan. Begitu juga barang B, termasuk juga barang C. Maka kita akan menyimpulkan nilai total HPS sekian. Nah, itu yang penting. Karena kalau kita memastikan bahwa 10.000 ditambah 15.000 ditambah 20.000 terus dibagi 3, belum tentu nilai itu sama dengan penyusunan perhitungan HPS yang sesungguhnya. Jadi tolong diwaspadai cara menyusun HPS yang dilakukan oleh PPK kalau kita jadi preview. Tapi kalau kita jadi PPK, tolong nyusun dan tetapkan HPS-nya yang benar dengan ketentuan, tahapan, dan prosedur dalam penyusunan HPS itu sendiri. Oke, selanjutnya informasi HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya melakukan survei, tapi surveinya ternyata abal-abal. Surveinya hanya sekedar telepon, kemudian tolong ya pastikan, tapi tidak didokumentasikan. Lagi-lagi didokumentasikan, Bapak Ibu. Oke. Kemudian masa berlaku tadi penetapan HPS 28 hari kerja ya. Kemudian dalam pekerjaan konstruksi belum memperhitungkan biaya K3. Nah, ini perlu diwaspadai. Kita hanya menyampaikan, Bapak Ibu tolong biaya K3-nya dimasukkan. Kemudian untuk pekerjaan konsultan misalnya mempertentukan biaya remunerasi minimal. Jadi menghargai konsultan dari kemampuan. Sehingga apa, Bapak Ibu, ketika kita nyusun HPS, itulah kekuatan kita. Spek teknis sudah disusun, HPS-nya berantakan,
tetap timbul masalah. Karena akan ada, kalau dia terlalu rendah HPS-nya, maka tidak akan ada penawar alias tender gagal atau pengadaan langsung gagal atau penunjukan langsung gagal. Tapi terlalu tinggi, ada perhitungan-perhitungan markup yang nanti akan dilirik oleh pemeriksa. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, saya lanjut ke share file dulu di kolom chat supaya foto sama saya kirim. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu saya ada share contoh. Artinya contoh itu boleh diikuti, boleh tidak, monggo Bapak Ibu punya format sendiri silahkan. Oke. Saya close dulu. Nah, ini contohnya di kolom chat sudah saya share. Silakan. Jadi gini, contoh itu sebenarnya yang pada bagian review spek, rancangan kontrak, anggaran, ID paket, analisis pasar, dan sebagainya, itu harus diisi juga. Nah, karena ini kita materi sederhana, bagaimana kita mereview HPS, maka saya tampilkan poin B-nya saja, yaitu bagaimana kita menyusun catatan-catatan dari atau pembahasan dari latihan soal yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu, itu ada latihan soal, kita butuh waktu 3 menit mungkin untuk menyelesaikannya. Karena ini bukan pembelajaran ujian, tapi ini pembelajaran mandiri. Bapak Ibu silakan berkreasi sedemikian rupa dengan kasus yang ada. Dan itu contoh kasus yang bisa digunakan nanti di di beberapa pelatihan untuk Bapak Ibu nanti gunakan untuk ya siapa tahu ada manfaatnya lah ya. Siapa tahu ada manfaatnya berita acara tersebut. Nah, ini contoh, ada beberapa format. Saya di lampiran peraturan BPKP, bagaimana seorang APIP melakukan review HPS yang ditetapkan oleh PPK, itu juga kita perlu tahu. APIP belajar mengenai PBJ, sebaiknya kita juga mempelajari bagaimana mekanisme APIP bekerja. Gitu. Sehingga apa? Kita connect itu apa? Kita ngerti apa yang harus dilakukan, dan teman-teman APIP juga ngerti apa yang sebenarnya teman-teman UKPBJ, Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan lakukan. Karena pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan atau UKPBJ ini di tengah-tengah Bapak Ibu. Menjembatani antara si PPK dengan si calon peserta pengadaan langsung, penunjukan langsung, purchasing, tender maupun seleksi. Jadi kita menjembatani, memediasi, mencari yang terbaik. Jadi kalau kita berikan yang terbaik buat PPK, berarti PPK akan menerima. Tapi kalau kita memberi yang tidak baik, maka dia akan menolak. Sederhananya seperti itu. Maka review HPS ini menjadi titik tolak kehati-hatian PPK juga, dan kehati-hatian kita dalam konteks UKPBJ, Pokja Pemilihan maupun pejabat pengadaan. Jadi mohon maaf saya agak bicara ke konteks pengadaannya, tidak dalam konteks PPK-nya. Karena berita acara ini sesungguhnya lahir dari kedua belah pihak. Bukan hanya
PPK, tapi juga Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Pak, wajibkah review? Saya katakan tadi, dalam tanda kutip, ini menjadi catatan. Pak, hanya Pokja Pemilihankah, Pejabat Pengadaankah, UKPBJ-kah yang terlibat dalam review HPS? Silahkan melibatkan APIP sepanjang ada regulasinya. Maka tangga yang ketiga lah yang menentukan. Tangga ketiga tadi apa? Melahirkan, menerapkan kebijakan, kemudian pedoman, kemudian konsep, teori tentang review HPS. Jadi itu sudah pada tahapan penyusunan peraturan lah istilahnya. Sama halnya dengan kita setelah kita sudah tahu nih, oh review HPS ini penting. Siapa yang melakukan PPK, Pokja Pemilihan, UKPBJ, Pejabat Pengadaan, APIP terlibat di dalamnya. Maka perlu nih bagaimana cara membuat formatnya. Oh, ada contoh formatnya. Gunakan contoh format, kemudian buat pedomannya. Jadi pedoman review HPS. Nah, siapa yang mengeluarkan? Boleh dari inspektoratnya, boleh langsung di kepala daerahnya atau menteri atau kepala lembaganya. Silakan, karena itu pengembangan konsep strategi kebijakan. Oke, ini contoh format pertama. Format kedua ini, Bapak Ibu, untuk yang pekerjaan konstruksi, tolong dipastikan biaya perhitungan volume harga satuan itu connect dengan analisa pekerjaan, kemudian connect dengan anggaran biayanya. Oke. Yang paling penting adalah Bapak Ibu, ada contohnya nih. Yang paling penting Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan bahwa dalam setiap penyusunan HPS, tolong ingatkan PPK untuk mencantumkan ini. Ini harusnya jenis kontrak nih Bapak Ibu. Kata jenisnya ketinggalan. Terlambat saya ketik, terlalu laju saya ketik kontrak. Jadi ini penting. Kenapa? Dari sini nanti akan berpengaruh pada review yang lainnya. Tapi setidak-tidaknya untuk materi kali ini kita hanya membahas mengenai review HPS-nya saja. Oke, Bapak Ibu, itu ada contoh. Silakan Bapak Ibu kotak-atik sendiri di laptopnya sambil nanti saya menyampaikan materi bagaimana sih komentar, bagaimana sih catatan, bagaimana sih usulan yang bisa kita berikan dalam review HPS. Silakan Bapak Ibu, ada 3 latihan. Saya perlu share materinya kah? Oke. Saya boleh sharekan materinya. Contohnya sudah. Nah, ini dia. Masuk ya. Oh, udah ya. Belum. Oh, ini dia. Jadi ini ada format, tadi ada 2 format, silakan Bapak Ibu nanti gunakan dalam keseharian. Jadi sebuah pembelajaran itu tidak harus diterapkan pada saat pelatihan karena kita bukan ujian, kita tidak sedang mempersiapkan ujian. Kita sedang menambah Bapak Ibu punya kompetensi, punya kemampuan, punya pengalaman. Ini hanya sekedar informasi yang saya berikan, diseminasi dari sebuah pelatihan atau latihan soal, bukan pelatihan, latihan soal
dalam skema, terutama skema kompetensi level 2 kalau di LKPP maupun level 3. Jadi saya cuman mengingatkan beberapa hal, ketika nyusun HPS nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi PPK tolong cantumkan ini jenis kontraknya. Ini ada kata-kata jenis kontrak. Ini kenapa? Karena kita harus tahu jenis kontrak apa yang nanti mempengaruhi. Kenapa? Karena waktu kita melakukan review HPS, ini review di sini, memang tidak ditanyakan misalnya di bagian ini, ini 1 sampai 5 tidak ditanyakan. Kan akan ditanyakan pada bagian C. Tapi kan akan mempengaruhi di catatan ini. Catatan pembahasan, kemudian catatan review atau masukan. Oke, Bapak Ibu, silakan ketik-ketik sendiri. Nah, sekarang saya bertanya supaya interaktif. Dari latihan 1 ini, Bapak Ibu, ya, silakan. Saya tidak perlu lihat wajahnya. Bapak Ibu nyeletuk silakan atau ketik di kolom chat apa yang keliru dari HPS yang disusun oleh PPK ini. Silakan. Yang lagi ada Pak Arbain, silakan. Oke, silakan. Apa yang keliru dari latihan 1 ini yang disusun oleh PPK? Kita identifikasi dulu. Nanti baru dimasukkan ke dalam berita acara. Silakan Pak Arbain. Ada yang berkomentar, silakan di kolom chat. Apa yang keliru dari Nah, Pak Iwan Santoso, silakan Pak Iwan. Apa yang keliru dari HPS-nya PPK nih Pak? Silakan. Kurang jelas Pak, izin. Mohon maaf. Silakan Pak. Silakan. Siapa? Pak Iwan? Pak Iwan Santoso, apa yang keliru dari HPS yang disusun PPK pada latihan 1, Pak? Yang keliru jumlah termasuk pajak, Pak. Oke, keren. Bapak udah bisa lihat. Kenapa sengaja dibuat salah, Pak? Supaya kita aware, oh, PPK-nya keliru. Nah, ini kan bagian dari catatan kita atau pasaran masukan pada berita acara review tadi. Oke, ada lagi Pak Iwan Santoso? Dari APS yang disusun PPK di latihan 1? Oke. PPN seharusnya, ya betul Pak Asdiansah. Wah, keren. Tadi sama dengan Pak Iwan, bahwa PPN-nya lebih pada melihat jumlah pajak, artinya pajaknya harus 11%, bukan 10%. Ya, keren. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ini penting nih. Ketika kita mereview, kita sudah lihat nih. Oh, kita mau mereview sesuatu, kita harus lihat, oh, isinya apa sih? Sebelum kita masuk isinya apa, tentu saja kita lihat dulu nih, luarnya gimana. Nah, oke. Ada lagi yang Bapak Ibu lihat saja di sini, kira-kira nih HPS yang disusun PPK ini apa ya yang agak mengganjal gitu. Meja kantor double, Pak. Iya, meja kantornya double. Oke. Keren. Ya. Jadi ini kan bagian dari proses pembelajaran kita. Sehingga mudah-mudahan hal-hal yang sederhana ini menjadi pengingat kita bahwa oh, kita mereview sesuatu itu kita lihat dulu nih. Oh, kok meja kantornya ada 2 ya? Itu berarti apakah typo atau enggak nih si PPK-nya? Oh, kalau typo maka akan berpengaruh pada penjumlahannya, termasuk perhitungan pajak. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, saya kembalikan ke atas dulu di berita acaranya. Di catatan-catatan tadi Bapak Ibu bisa tambahkan. Nih, dasar penyusunan HPS, Bapak Ibu tambahkan. Misalnya PPK, kita tanya, Pak PPK, dasar penyusunan HPS-nya ada ya? Ada Pak.
Bapak Ibu nggak usah ngecek detail. Ada Pak, boleh dilihat, cukup diperlihatkan saja. Oh, oke. Nanti pada saat penyusunan, pada saat kita melakukan diskusi atau review atau ngobrol sama si PPK, oh kita udah tahu bahwa Bapak ini nyusunnya dengan dasar HPS-nya ini. Kalaupun ada masukan, masukkan di dalam kolom rekomendasi catatan hasil review. Contoh tadi, di kolom chat tadi ada disebutkan, PPN seharusnya 11%, bukan 10%. Keren, tulis di sini. 1, PPN-nya seharusnya dihitung 11%, bukan 10%. Yang hitung nanti bukan kita, Pak. Kembalikan ke PPK. Kembali dulu ke PPK, sudah ada berita acara reviewnya, itulah jadi catatan kita, dan itu menjadi perbaikan. Setelah itu baru kita lakukan penyusunan dokumen pemilihan atau dokumen tender, atau dokumen pengadaan langsung, atau dokumen penunjukan langsung, atau dokumen seleksi. Nah, ini penting nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah masuk ke wewenangnya PPK. Kita cukup dengan wewenang kita kalau kita jadi Pokja, pejabat pengadaan, atau UKPBJ. Tapi ketika kita jadi PPK, ada masukan dari Pokja pemilihan yang tadi misalnya, Pak ini 11, oke kita lakukan langsung perubahan perbaikan. Ketika nanti dikonfrontir ulang oleh Pak sudah diperbaiki, sudah diparaf. Sudah di berita acara, diparaf, selesai oleh PPK. Berarti berita acaranya tetap, Bapak Ibu berita acara reviewnya tetap, maka Bapak Ibu menyelesaikan perbaikan atau saran dari Pokja pemilihan. Oke, Pak, bagaimana kalau nanti ada Pokja atau pejabat pengadaan atau UKPBJ atau APIP terlibat dalam proses penyusunan HPS, kemudian proses review HPS, kemudian beliau masuk ke detail perhitungan, detail, nggak apa-apa. Kalau kita jadi posisi PPK, kita merasa terbantu dengan masukan ini. Kita akan mengalami sebuah proses input baru, diingatkan untuk perbaikan. Terima saja, nggak apa-apa. Artinya bisa jadi dasar penyusunan HPS misalnya tadi, ada yang keliru. Ternyata kita belum memasukkan unsur pajak. Ternyata perhitungan kita ada yang selip penjumlahannya. Oke. Itu di soal 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ke ini soal 1 sudah bisa diidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Hal-hal apa saja? Misalnya tadi kembali apakah nilai total HPS tidak melebihi pagu anggaran? Nah, itu penting. Bapak Ibu, ini konsep dasar nih. Lagi-lagi saya hanya mengajarkan, bukan ngajar, saya tidak ngajari. Menyampaikan saja. Bedakan total HPS dengan HPS. Kenapa? Kalau HPS itu belum termasuk perhitungan pajak. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika Bapak nyusun HPS, hanya ada unsur harga dasar dari barang jasa yang akan kita beli. Belum ada perhitungan pajaknya, belum ada perhitungan overhead-nya. Hati-hati dalam menyusun HPS. Saya tidak akan masuk ke ranah penyusunan HPS karena itu kompetensi tersendiri. Saya akan bahas kulit-kulitnya saja. Jadi, bedakan konsep total HPS, bahwa total HPS adalah atau sama dengan HPS plus PPN. Nah, itulah yang namanya total HPS. Di contoh ini, yang namanya total HPS ini. Yang namanya total HPS. Oke? Berikutnya hal yang penting juga, periksa unsur pembayarannya sudah sesuai tidak dengan spek dan lingkup. Nih, tadi nih di contoh ini,
Oh, ada uraian meja kantor, ada juga meja kantor. Sesuai enggak nih? Ini meja kantor yang typo Pak, maka pengaruh dong ke jumlah. Oke, ini menjadi catatan di bagian kolom kedua atau row kedua. Row ya ini, row kedua. Ini catatan kalau Bapak Ibu sebagai preview itu tadi bisa Pokja, bisa PP, bisa UKPBJ, bisa APIP sekalipun, maka ini menjadi catatan di sini. Termasuk perhitungan detail yang ada kalau di pekerjaan konstruksi. Oke, apakah nilai total AP setelah memperhitungkan? Nah, ini penting tadi. Belum memperhitungkan kewajiban pajak misalnya, atau kewajiban pajak keliru dalam penjumlahannya. Ini catatannya di sini. Memeriksa apakah sudah sesuai hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya tadi. Volume dikali harga satuan, ternyata keliru perkaliannya. 20 kali 960 ternyata bukan 19.200 misalnya. Nah, ini juga perlu kita cermati. Tapi bukan berarti kita preview, kita yang ini loh Pak, Bapak ini loh ngitungnya, ini harusnya harga satuannya jangan 960 Pak, harganya harusnya 500.000 misalnya. Jangan 960 Pak, cukup 500.000. Kenapa 500.000? Oh, kita dapat data di kursi kantor di toko sana. Oh, jangan. Ini ranahnya analisis pasar si PPK, timnya PPK, bukan ranah preview. Oke? Karena posisi kita bukan sebagai penyidik, tapi kita posisi sebagai pereview kalau kita dalam posisi itu. Oke. Oke, sampai di sini latihan kedua. Oke ya. Masuk nih ya, Bapak Ibu ketik sendiri deh. Bapak Ibu ketik sendiri deh di Word-nya, silakan hal-hal apa saja yang mau ditambahkan dari latihan soal. Bapak Ibu, ini kalau teman-teman JF PPBJ ya soal-soal seperti ini ya harus sudah lewat lah. Karena apa, saya yakin ini sudah dari portofolio sudah teridentifikasi, sudah bisa diselesaikan. Karena ini bagian dari pekerjaan hari-hari. Aktivitas hari-harinya. Oke. Sampai di sini di soal nomor 2. Latihan 2. Pertanyaan saya bukan benar salah lagi nih. Di pelatihan kedua ini, menurut Bapak Ibu, pekerjaan ini untuk penyedia atau untuk cara pengadaannya swakelola atau penyedia? Nah, itu aja pertanyaannya. Silakan dijawab di kolom chat atau ada yang mau komentar silakan. Oke, saya belum masuk ke reviewnya nih. Ini pekerjaan swakelola atau penyedia, Bapak Ibu? Halo. Ya. Ada yang mau berkomentar di kolom chat? Pak Arbain, silakan. Yang sedang on cam, silakan. Penyedia, Pak. Oh, penyedia. Oke, penyedia. Oke. Good. Jadi gini, pelatihannya itu swakelola. Tapi di dalam swakelola butuh penyedia, maka inilah yang dilakukan, ya inilah yang direview oleh si UKPBJ, si Pokja pemilihan, si pejabat pengadaan. Boleh melibatkan APIP? Boleh, tadi kan? Boleh, silakan. Maka untuk yang penyediaan jamuan makan untuk peserta pelatihannya melalui penyedia. Tapi kegiatan secara keseluruhannya memang swakelola. Jelas ini ya, tipe 1. Ya.
Oke, berarti udah khatam lah ya cara pengadaan, berarti kita bahas ke reviewnya. Dalam review materi latihan kedua ini, menurut Bapak Ibu, sudah tepatkah perhitungan antara volume dengan harga satuan? Nah, ini pertanyaannya. Sudah tepatkah? Berarti Bapak Ibu harus cek tuh di kriteria untuk review tadi. Cocok nih, oh sudah pas, sudah sesuai. Ada catatan, kalau ada catatan, misalnya catatannya bahwa makan misalnya, satu kali makan misalnya, perlu penjelasan tidak? Kalau kali makan perlu penjelasan, maka penjelasannya bukan di review HPS Bapak Ibu ya, tapi di review spek. Nah, Pak, menunya mana nih Pak? Menunya itu kan review spek. Kalau review HPS sekedar mencocokkan, total anggarannya cocok Pak, cocok. Masih di bawah pagu anggaran, masih. Kan. Itu saja yang dipastikan. Ketika misalnya masuk ke perhitungan detail, benar nggak perhitungan volume dengan harga satuan? Ketika misalnya perhitungan pekerjaan konstruksi, masuk ke analisanya, oh analisanya benar nggak nih? Pakai menggunakan apa nih Pak analisanya? Pakai SNI, pakai standar apa perhitungannya? Itu saja ditanyakan. Jadi kita hanya menanyakan sesuatu dan memberi masukan secara tertulis di dalam kolom komentar. Ya, bahasa saya itu kolom komentar lah. Apa komentar kita? Komentar preview terhadap HPS yang ditetapkan oleh PPK. Oke, clear ya Bapak Ibu ya? Untuk yang latihan 2 Bapak Ibu silahkan ketik-ketik sendiri, catat-catat sendiri, Bapak Ibu nanti besok-besok mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, latihan 2 ini bisa jadi pertimbangan untuk review paket yang mana gitu. Oke, lanjut. Sebelum kita diskusi. Karena kita ini menggunakan WITA semua nih untuk Indonesia Tengah. Oke, pada tahun 2002, ini typo nih. Ini mohon maaf nih typo Bapak Ibu ya. Biasa buru-buru. RS2X melakukan pengadaan makan minum pasien dengan informasi kelas VIP, kelas 1, intensif kelas 2 dan kelas 3 sekian. Lakukan review HPS. Pertanyaan saya, benar nggak cara nyusun HPS-nya yang dilakukan oleh PPK seperti ini? Ini saya bicara benar salah dulu nih. Kalau Bapak Ibu kalau nyusun HPS seperti ini dasar nih. Kalau level dasar nih, benar nggak nyusun HPS-nya seperti ini? Saya mohon komentar dari siapa? Siapa aja lah, silakan. Benar nggak nih HPS-nya disusun oleh PPK kayak gini? Oke, ada yang mau komentar? Benar nggak nih? Oke, kalau nggak ada gini, gambar saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah perlu si preview, si Pokja, PP tadi, menanyakan kebenaran harga dari masing-masing tarif makan dan pajak daerah ini? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa si Pokja atau PP menanyakan? Kenapa? Bolehnya kenapa? Silakan, Pak. Sebagaimana yang disampaikan Pak Yori sejak awal tadi, untuk memastikan apakah tidak ada markup seperti itu, Pak. Oke, yang ditanyakan adalah sumber datanya. Apakah tahun kemarin sudah ada paket tarif makan per porsi plus pajak daerah senilai ini? Sudah, Pak. Oke, yang penting sudah dijawab, sudah, Pak. Kalau Bapak mau ngejar lagi, ada datanya, Pak. Paketnya tahun kemarin.
Oh iya, siap, siap. Artinya apa? Kita tidak menjas. Kalaupun misalnya harga tahun kemarin karena inflasi ditambahkan oleh si PPK menjadi 104%, 100% menjadi Rp104.600 misalnya di kelas PIV, kita cuma menanyakan, Pak, sudah benarkah harga yang ditampilkan di sini? Apakah faktor-faktor perhitungannya untuk nyusun HPS sudah dimasukkan? Ketika dijawab sudah, maka catat di kolom komentar bahwa PPK telah menyusun sesuai dengan ketentuan berdasarkan kontrak tahun sebelumnya dikali 2. Nah, itu contoh. Jadi apapun yang menjadi diskusi Bapak Ibu dengan PPK, kalau kita jadi Pokja, atau PPK dengan Pokja, ketika misalnya kita jadi PPK, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi, maka kenapa, mohon maaf saya kembali ke format ini, kenapa saya munculkan 2 format. Ada format khusus review harga perkiraan sendiri. Ini untuk mengantisipasi kalau review HPS-nya alot. Kan bisa jadi alot. Alotnya itu gimana? Si PPK sudah netapkan nih. Ternyata kondisinya Bapak Ibu tahu bahwa si PPK nyusunnya keliru. Maka dibuatlah penjadwalan terpisah khusus untuk review HPS. Tapi kalau enggak, ya lanjut saja, digabungkan berita acaranya jadi satu, tidak perlu masing-masing. Pertanyaannya, apa yang direview tadi itu? Kembali ke dokumen persiapan pengadaan. Karena PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan berupa spek, HPS, dan rancangan kontrak. Oke ya, alur berpikirnya sederhananya begitulah. Oke, jadi berdasarkan informasi HPS ini, maka Bapak Ibu cukup menanyakan hal-hal, apakah sudah ada pajaknya Pak? Sudah. Pajaknya pajak daerah, jangan diperdebatkan lagi. Pak, ini harusnya pajak PPN, bukan pajak daerah. Bilang PPK, yang nyusun elu apa gue? Yang tahu pekerjaan ini lu apa gue? Jangan-jangan Pokja lebih paham daripada PPK. Waduh. Pak, bagaimana kalau PPK-nya cuma tanda tangan? Nah, ini dia kembali ke sini persoalannya. Libatkan tim ahli atau tim teknis. Tapi si PPK atau PAKPA jangan hanya tanda tangan. Ya dibaca, dipahami, dan dipelajari apa yang ditetapkan. Jadi ini bagian dari sebuah siklus atau proses dari hal yang sederhana sebenarnya. Ini materi kecil tapi apa ya, nendang lah. Nah kalau ini dibahas ada berapa tadi itu? Ada berapa item? Ada review spek, HPS, rancangan kontrak, anggaran, ID paket, waktu, woi banyak materinya. Dan banyak waktunya. Maka untuk mengisi waktu-waktu ya di sela-sela istirahat Bapak Ibu sambil ingat-ingat, oh iya ya, kita perlu melakukan review HPS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, terakhir sebelum kita berdiskusi, yang perlu saya ingatkan kembali adalah bagaimana langkah ini, tangga ini, kita jadikan sebuah pedoman, review itu menjadi pedoman atau menjadi kebijakan bagi kita, pemerintah daerah terutama atau kementerian atau lembaga, sehingga apa? Kita tidak usah lagi jauh-jauh mikirin berdebat, berdiskusi, hal-hal apa saja yang akan kita review. Maka ketika ada konsep, teori, dan kebijakan tentang review HPS ini,
maka langkah bagaimana berita acaranya, bagaimana reviewnya, kemudian siapa yang mereview, kapan, di mana, dan mengapa kita review, itu akan terjawab semuanya di bagian ketiga. Nah, ini tugas, ini sebenarnya bisa jadi ya credit point, membantu teman-teman analis kebijakan juga. Jadi bersinergi nih antara inspektorat atau APIP, kemudian UKPBJ dengan teman-teman Jafung kebijakan. Untuk apa? Melahirkan sebuah kebijakan tentang review HPS atau pedoman review HPS. Kenapa saya katakan perlu akhirnya pengembangan konsep teori atau kebijakan dan kebijakan atau pedoman tentang review? Karena ada amanat untuk melakukan review minimal 10 paket proyek strategis, proyek-proyek yang strategis berdasarkan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita tidak punya pedoman, maka ya udah ngambang tuh antara satu paket dengan paket yang lain, macam-macam metode reviewnya. Maka saya sarankan supaya ini menjadi tertata administrasinya, maka langkah terakhirnya adalah membuat pedoman tentang review HPS. Pak, siapa yang tanda tangan? Boleh inspektoratnya, boleh kepala daerahnya, silakan digagas. Supaya apa? Memayungi tadi nih, memayungi format, memayungi siapa yang melakukannya dan apa yang dilakukan. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Materi saya sangat singkat, sederhana sekali. Saya tidak mau mikir yang sulit-sulit. Kita mikir yang sederhana saja. Apa yang kita kerjakan, kita sederhanakan, kita mudahkan, sehingga ya kita kerja enjoy, tidak ada beban masalah di kemudian hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Itulah tadi pembahasan ilmu yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand atau juga bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau juga bisa dengan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Baik Pak, sini ada yang mengajukan raise hand, yaitu Bapak Asep Budi. Dipersilahkan Pak. Ya, silakan Pak. Monggo. Kita diskusi ya Pak. Ya izin Pak. Ya, silakan Pak, kita diskusi. Nggak ngajarin loh ya. Saya peserta dari kontraktor, tapi terus terang saja Pak ya, ini kan dari kontraktor. Dari PT Berantas Abipraya Persero Pak, BUMN Karya. Salam kenal Berantas, pernah pernah masuk di paket saya tahun berapa tuh pengalaman. Tapi saya gugurkan loh Pak. Ya enggak apa-apa Pak. Karena koreksi aritmatiknya melewati HPS. Nggih. Lanjut Pak. Lanjut. Baik Pak, terkait review ini kan saya pernah beberapa kali sering mendengar istilah review Pak. Ini paling tidak ini penegasan atau confirm aja Pak. Siap. Nah, yang review itu kan saya sering mendengarnya kalau tidak dari APIP ya dari auditor eksternal gitu ya Pak ya. Ya. Nah, dan saat ini saya mendengar atau mengenal bahwa review itu dapat dilakukan oleh UKPBJ atau Pokja terhadap HPS atau juga boleh dilakukan oleh APIP. Mungkin barangkali kalau APIP-nya sempat, mungkin ada program auditnya gitu ya, program reviewnya gitu juga ya. Tapi kan tidak mungkin setiap ada paket mesti direview gitu ya Pak. Ya, betul nggih Bapak nggih? Ya, nah, betul. Sehingga ada beberapa kali yang terlewat. Mungkin juga, saya mohon maaf juga, mungkin kalau salah dikoreksi, mungkin juga di UKPBJ juga tidak semua paket
Review. direview gitu nggih Bapak. Nggih. Nah, Ya. pada akhirnya Bapak, pada akhirnya di belakang itu akhirnya menjadi konsep temuan bahkan atau menjadi temuan gitu ya. Nah, Ya. sebelum menjadi temuan, pertanyaan dasar saya itu yang terpikir dalam pertanyaan saya tadi, dalam pikiran saya sebelum ngikutin materi ini, sharing session ini, saya anggap sharing session karena dari Bapak tadi diskusi, sebelum ngikutin sharing session ini, saya menganggap bahwa itu sesuatu yang detail gitu Pak, review yang detail. Karena kalau BPKP melakukan review itu kan cukup detail sampai ke analisa harga satuan pekerjaan, bahkan kadang ke analisa teknis gitu ya Pak Altek. Nah, tetapi tadi kita berpikir sederhana-sederhana saja gitu ya. Artinya tadi itu terbatas pada kulitnya saja. Mungkin tadi volume dengan harga satuan, kemudian itemnya, kemudian pajaknya gitu gitu Bapak. Nah, yang dimaksud review di sini apakah yang tadi kulitnya saja atau bisa sampai ke analisa harga satuan pekerjaan, Pak? Nah, nanti kaitannya dengan temuan itu, seringkali PPK, mohon maaf, dianggap kurang cermat dalam menentukan atau menetapkan HPS dalam hal kewajaran harga. Nah, di sini titik singgungnya Pak, apakah review itu sampai ke situ atau tidak? Nah, kalau tidak tentunya tadi temuan-temuan yang auditor eksternal itu mungkin wajar Pak, wajar ada aja temuan karena reviewnya tidak sampai ke situ gitu. Mohon pencerahan Pak, diskusi kami begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep, keren pertanyaannya. Jadi gini Pak, ketika misalnya Pokja memiliki kemampuan dalam melakukan review detail dan apple to apple kemampuannya dengan PPK, maka Pokja boleh menanyakan. Hanya saja jangan kemudian Pokja jadi penyidik atau berubah jadi APIP atau berubah jadi BPKP atau berubah jadi BPK atau berubah jadi APH. Kenapa? Khawatirnya si PPK ngomong kayak gini, yang jadi PPK ini elu apa gue? Mendingan si Pokja aja tuh suruh ngurusin, suruh survei dulu, cari tuh data, analisis pasar, kemudian susun spek, baru nyusun APS. Nah, ini yang kita hindari, Pak. Ketika misalnya Pokja menyampaikan bahwa, Pak, tolong nanti dipastikan analisa harga satuannya sudah tepat perhitungannya. Sebelum melakukan rapat, maka si Pokja atau pejabat pengadaan atau UKPBJ lah secara keseluruhan itu mempelajari dulu nih, buat catatan sendiri terkait dengan perhitungan ada perhitungan markup nih di pembelian barang misalnya. Contoh semen yang dimasukkan harusnya sesuai dengan SSH misalnya 50.000, ternyata si PPK nambahin semen harganya menjadi 80.000. Dipastikan dulu nih, kenapa 80.000 ditambahkan? Oh, ternyata pekerjaan 80.000 itu Pak, belinya adanya di pasar yang jauh dari agen, jauh dari supplier, jauh dari retail, masuk ke pedalaman, ditambah ongkos kirim, ongkos angkut, buruh dan sebagainya. Nah, ini dijustifikasi oleh si PPK. Justifikasinya ini disampaikan oleh Pokja, Pak PPK, Ibu PPK, tolong dokumentasinya diperkuat sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan tidak menimbulkan temuan di belakang hari. Ini tugasnya si UKPBJ, tugasnya si APIP. Kalau kemudian APIP masuk ke detailnya, monggo, kalau konsepnya adalah probity audit atau ada pedomannya. Makanya tadi tuh terakhir yang saya katakan,
Kalau bisa dibuatlah pedoman sehingga frekuensinya sama antara APIP, UKPBJ, si Pokja pemilihan, apa perannya masing-masing dalam konteks review HPS ini. Itu ya, catatan pertama. Catatan kedua, kalaupun ada masalah di belakang hari, ada temuan dan sebagainya, ada yang kemudian bahan untuk klarifikasinya. Kalau temuannya soal markup misalnya, ya dari awal sudah diingatkan, tolong ya si PPK jangan ada markup. Harganya tolong dipastikan. Oh ini kenapa 80.000? Kan sempat bertanya nih, centang dulu di centang. Oh 80.000, dijelaskan. 80.000 itu Pak dari sini, di sini, di sini informasi harganya ini. Nah ini dokumentasikan. Kita cuman kalau si PPK, si Pokja atau KPBJ hanya mengingat, tolong ya Pak ya didokumentasikan. Itu dari perspektif penyedia, penyedia nggak mau tahu berapa HPS-nya, itu yang dia tawar. Kalau bisa turun jauh dari HPS, turun jauh. Nah bahayanya kalau ada penawaran yang jauh di bawah HPS, sangat jauh di bawah HPS, jadi pertanyaan sebenarnya, apakah nyusun HPS-nya sudah sesuai ketentuannya, sudah mengikuti kaidah-kaidah penyusunan HPS, atau hanya tebak-tebakan. Nah, ini juga penting, Pak. Siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan bisa pada konteks review ini, tetapi hanya mengingatkan loh ya Pak ya, nggak ngajarin. Jangan ajarin PPK untuk nyusun HPS. Meskipun Pokja pemilihan juga dapat memberi masukan, hanya memberi masukan di kolom ini. Nih, di kolom komentar. Nah, nih, catatan review. Oke? Nih, kalaupun jadi masalah temuan, ada riwayatnya, ada histori diskusinya antara si PPK dan si pereview. Gitu. Oke, mudah-mudahan diskusi kita, Pak Asep, itu melahirkan ini yang saya harapkan sebenarnya. Pedoman pengembangan konsep, teori, dan kebijakan tentang review HPS. Artinya, pedoman mengenai review HPS. Perannya dibagi. Kalau misalnya peran APIP apa, peran UKPBJ apa, peran Pokja apa, dan peran PP itu kapan atau di mana dan bagaimana. Nah ini Pak Asep Budi Lestio. Dan harapannya ini juga tadi saya ada share di kolom chat, ini menjawab tantangan bahwa pada saat dilakukan pedoman review pengadaan barang jasa oleh si BPKP misalnya, itu satu frekuensi sudah di lampiran 4 itu. Lampiran 4 ada yang saya beri tanda kuning. Itu terkait dengan review HPS. Review proses pengadaan barang jasa, persiapan pengadaan barang jasa, kemudian di dalamnya, saya katakan tadi ya, review HPS ini hanya bagian terkecil dari sebuah review persiapan pengadaan. Tapi tolong dipastikan review HPS ini juga menjadi bunyi gitu, ada gongnya. Kenapa? Karena inilah pintu masuk si peserta tender menawar, si peserta pengadaan langsung memasukkan penawarannya, kemudian pintu masuk untuk pemeriksaannya. Kenapa? Nah, fungsinya si UKPBJ
mengingatkan, tolong dokumen-dokumen HPS-nya mengenai data dukung dan lain sebagainya diarsipkan atau didokumentasikan dengan baik. Oke, itu tanggapan saya. Mungkin ada sanggahan lagi, Pak Asep, silakan. Monggo, silakan. Jadi kita bersinergi, kalau bisa kita buat pedoman, keren tuh. Kalau masukan dari Pak Asep, dari sisi penyedia sebaiknya, kalau mau Pak reviewnya dibuat, ditandatangani oleh KLPD-nya, kepala lembaganya dan sebagainya. Weh, lebih bagus lagi masukannya. Mungkin itu dari saya, Pak Asep. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan lagi. Monggo. Cukup Pak dari saya. Oke. Mungkin ada yang keliru dalam penyampaian saya, silakan Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi. Tapi insya Allah ketika kita benar melototi nih ya, melototi ini kan hal sederhana nih. Hal sederhana saya katakan ini sederhana sebenarnya, cuman implikasinya gede. Gitu ya Pak Budi ya? Betul Pak. Nah, benar. Sama untuk paket pekerjaan yang besar dan strategis. Betul. Maka proyek strategis nasional, proyek strategis ya, proyek strategis KLPD, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, wajib direview minimal 10 paket. Pertanyaan saya, kalau nggak ada pedomannya terus nge-reviewnya pakai cara apa? Itu yang saya dorong Pak. Itu makanya saya dorong, ayo buat pedoman review HPS. Buat apa? Buat melindungi pelaku pengadaan. Buat melindungi nih teman-teman PPK. Buat melindungi UKPBJ, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaannya. Buat melindungi siapa? Buat melindungi kepala daerahnya, menterinya, kepala lembaganya. Kenapa? Karena disitulah kita akan tahu kelemahan dan kelebihan dari prosedur yang kita tetap. Gitu Pak. Hal kecil, sederhana, mungkin bisa melahirkan hal yang besar. Gitu ya Pak ya. Silakan, Ibu moderator. Baik Pak, selanjutnya ada lagi yang mengajukan raise hand, yaitu Pak Anggoro Prasetya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Bapak. Mohon izin ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Iya, ini saya coba ada menyebut ringkup ya. Bahwasanya ini proyek mungkin skala besar gitu kan. Nah, kemudian juga strategis juga. Siap. Nah, pada waktu di awal itu istilahnya mungkin untuk penanggung jawab ya pada waktu proses pengerjaan tender itu mungkin bisa jadi kan istilahnya untuk tim tenaga ahli bisa jadi ada MK ya Pak ya. Nah, kemudian dari sisi owner bisa jadi untuk penunjukan itu secara belum ada PPK karena gini. PPK itu teridentifikasi mungkin agak di akhir pada waktu mulai penyusunan FIT. Artinya di situ apakah nanti ini yang pertama apakah itu dari PP, artinya pejabat procurement-nya itu ya. Nah, yang istilahnya untuk ngelit untuk proses di penyusunan HPS-nya, Nah ini untuk MK-nya sendiri Pak, itu kemudian berlanjut sampai proses tender. Nah, artinya kan di situ sudah ada istilahnya tender asisten ya, bahasanya mungkin seperti itu ya lebih. Nah artinya di situ kan dari panitia tender sendiri bisa jadi kan dari BUMN ini kan ada panitia tender. Otomatis untuk reviewnya itu dikerjakan dengan MK yang sama seperti itu Pak. Artinya kalau misalkan HPS-nya itu disusun dengan MK yang sama, kemudian direview sendiri dengan didampingi MK yang sama, itu apakah ini
fair, nah, gambaran seperti itu Pak. Tidak ada join. Fair. Oh iya Pak ya. Iya, itu yang pertama. Oke. Terus apakah tadi antara PA dan kemudian terbentuknya PPK itu juga suatu kondisi yang normal gitu Pak? Apa namanya, untuk satu proses. Kemudian selanjutnya pada waktu penyusunan HPS itu bisa jadi ada item 4 itu yang impor Pak. Oke. Impor itu yang kaitannya sama nanti apa namanya, fasilitas sama PPN-nya gitu kan. Ya. Nah, kita masukinnya itu pada waktu penyusunan HPS atau nanti aktualnya, karena gini Pak, bisa jadi yang kita rencanakan awal itu kan material ini kan kita nggak tahu nih, ternyata dapatnya kita plannya nggak dalam negeri gitu kan, tapi aktualnya ternyata kita dapatnya impor. Ya. Nah, artinya kalau impor di situ kalau strategis, artinya kan di situ ada fasilitas Pak. Nah itu timingnya itu seperti apa? Apakah nanti ada dua kertas kerja itu yang berdasarkan PPN yang 11% atau dengan yang sudah apa itu namanya convert ke fasilitas gitu kan. Nah ya. Kemudian gini, jikalau nanti bisa jadi kan antara dalam negeri sama luar negeri itu kan ada perbedaan harga Pak. Ya, Bisa pasti. jadi ternyata luar negeri kok harganya lebih murah gitu Pak, harga satuannya. Nah itu nanti apakah nanti ada impact apa namanya, ada impact dari harga APS yang kita ke grid, gitu kan, harga APS yang kita ke grid. Nah kemudian apa namanya, paling enggak dari pihak nanti ekstern ini Pak, terutama Pak. Ya. Nah nanti pandangannya seperti apa gitu kan. Padahal kita juga bisa jadikan aktif juga gitu Pak ke pihak kalau internal ya, ya lapor, istilahnya lapor atau mungkin konsultasi seperti itu Pak. Nah, gambar itulah kondisi ini saya menggambarkan. Mohon untuk ini Pak pencerahannya Pak Pak Yori. Makasih banyak Pak Yori. Keren nih pertanyaan yang Pak Anggoro. Ini jadi konteksnya pengadaan barang jasa. Jadi gini, saya cerita dulu alur pikirnya. Pengadaan barang jasa itu memang ada dua. Ada pengadaan barang jasa publik, ada pengadaan barang jasa privat. Yang dimaksud oleh Pak Anggoro ini adalah pengadaan barang jasa di BUMN. Nah, benar Pak. Iya. Ya, kita identifikasi dulu Pak. Kenapa? Kalau pengadaan barang jasa di BUMN tentu saja mengacu pada peraturan direksi BUMN-nya. Pertanyaan saya dalam konteks MK tadi, maka perlu dicermati COI-nya, konflik of interest-nya Pak. Boleh nggak MK yang membantu ya Pak ya, membantu menyusun HPS OE lah ya, kalau di BUMN tuh menggunakan istilah pengadaan barang jasa secara umum itu OE-nya, owner estimate-nya, boleh nggak si MK yang tadi membantu kemudian MK juga mereview? Maka harus ada pengendalinya Pak. Saran saya terkait dengan menghindari COI tadi, boleh menggunakan MK yang sama namun libatkan faktor eksternal atau pengawas internal Bapak dulu, pengawas internal BUMN-nya. Kemudian kalaupun mau berkomunikasi dengan pengawas eksternal, monggo silakan. Pertanyaannya kemudian, mengapa masih terjadi penyimpangan? Dan itu, mengapa masih terjadi penyimpangan? Maka pastikan SOP di procurement-nya Bapak sudah clear. Nah, jadi Bapak bedah dulu nih SOP-nya. Saya tidak akan mengatakan ini benar, ini salah, ini yang harus dilakukan. Tetapi Bapak cek kembali SOP pengadaan barang jasa yang mengatur di BUMN tersebut. Jangan sampai
SOP-nya ternyata tidak mengatur yang seperti Bapak ceritakan. Khawatirnya ini memang jadi pintu masuk bagi pemeriksa eksternal tadi, atau apapun lah namanya istilahnya. Misalnya penegak hukum, kemudian pemeriksa eksternal dan sebagainya. Jangan sampai itu menjadi celah. Pak, kami sudah libatkan mereka, tapi tetap jadi temuan. Gimana? Ada nggak kesepakatan antara pihak direksi dengan pihak pemeriksa eksternal tersebut? Dalam konteks apa? Dalam konteks proyek misalnya, atau pengadaan barang jasa di BUMN yang strategis tadi. Itu yang pertama. Konteks detailnya. Pak, bagaimana kalau perhitungan-perhitungan di dalamnya kan sudah ada perhitungan pembelian barang yang sudah disusun dari awal, spesifikasi dan sebagainya. Maka review HPS mengacu pada spesifikasi dan lingkup pekerjaannya. Kalau Bapak perluas lingkup pekerjaan Bapak, misalnya gini, barang yang Bapak tetapkan, yang ditetapkan pada saat menetapkan spesifikasi, maka barang yang harga yang ditetapkan itulah ketika Bapak menetapkan spesifikasi barang di awal, maka harga itulah yang dilakukan survei, bukan barang yang selain yang mau ditetapkan. Pak, barangnya dari luar, Pak. Dari luar. Ternyata kita wajib menggunakan TKDN misalnya. Ada kewajiban kita dipaksa untuk TKDN. Maka pelajari ketentuan TKDN. Ada yang disarankan, ada diwajibkan, ada yang dimaksimalkan. Nah, ini juga penting nih, banyak memang kaitannya ketika kita mau melakukan review terhadap HPS. Tapi lagi-lagi saya katakan Bapak, ketika pejabat rekrutmennya masuk nyusun HPS, maka jangan sampai prosedurnya ada yang ditabrak. Kan Bapak punya prosedur sendiri nih. Maka pastikan SOP-nya dijalankan dan tidak nabrak prosedur yang ditetapkan sendiri. Kemudian barang yang dari luar. Bagaimana kalau pajaknya di awal ternyata kita menetapkan pajak dari luar. Ternyata di Indonesia ada barangnya, Pak. Maka pada saat review itu ada yang namanya review lanjutan. Review lanjutan. Kapan dilaksanakan? Kapan saja. Sampaikan surat kepada pejabat rekrutmennya atau pihak-pihak yang terlibat dalam hal review, karena ini di pengadaan barang jasa di BUMN, tentu saja ada pengaturan-pengaturan tersendiri, maka undang kembali untuk melakukan yang namanya review HPS lanjutan. Jadi jangan berhenti hanya pada satu kali tahapan, Bapak. Makanya di contoh tadi ini saya mengatakan sesuatu itu kita sederhana, bukan kita menggampangkan, kita menyederhanakan cara berpikir kita supaya apa? Kita nggak mikir yang berat-berat, kita analogikan menjadi hal-hal yang sederhana. Tetapi meskipun itu berat sebenarnya, tapi kita berusaha untuk menikmati, mengenjoykan saja pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena toh ini juga yang kita kerjakan sehari-hari. Gitu. Ada lagi yang terlewat tadi ya? COI, MK terlibat, sama nyusun HPS-nya, pejabat rekrutmennya ikut terlibat, maka pastikan SOP-nya bahwa pengadaan barang jasa di BUMN mengacu pada pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh direksi BUMN-nya. Kalau ada barang yang tadinya dimasukkan unsur PPN-nya, kemudian ada ternyata PPN-nya belum dimasukkan, atau barang import yang belum dimasukkan, atau sebaliknya,
maka buat buat review HPS lanjutan, tidak berhenti sampai di sini saja, tidak berhenti pada satu kali review, bisa dilakukan review berulang kali dengan mengingat catatan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaannya bisa space waktunya masih bisa atau ada gitu. Ibu moderator, ada Pak siapa tadi, Pak Anggoro, ada komen Pak? Iya. Ada yang terlewat Pak kira-kira? Cukup menggambarkan Pak itu Pak. Cuman ada tambah satu lagi nih Pak. Untuk Oke, review lanjutan itu Review sebelum ini ya Pak ya. Review lanjutan itu sebelum tender ya Pak ya. Ya, review Atau lanjutan. tidak? Jadi jangan gini, jangan kemudian review itu dilakukan kalau misalnya paket besar tadi ya yang kita bahas yang strategis lah ya. Kan ini saya menyederhanakannya supaya kita mikir dari hal yang sederhana, pelan-pelan naik anak tangga menjadi hal yang Ketika misalnya kita melakukan review lanjutan, maka kita sudah mengestimasi nih bahwa waktu yang kita laksanakan, waktu yang kita butuhkan untuk pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan masih memungkinkan. Nah, masih memungkinkan. Kenapa? Karena nanti kan akan mempengaruhi itu masa kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian masa pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi review HPS ini hanya bagian terkecil yang kemudian memang mempengaruhi banyak hal dari tadi unsur-unsur yang ini tadi nih. Di tabel ini. Nih. Di tabel ini. Ini nih. Ada spek teknis, gambar, review rancangan, review anggaran, review ID paket pada RUP, kalau dia PBJP ya Pak ya, kalau PBJP. Tapi kan kalau PBJ BUMN kan beda Pak, PBJ BUMN. Kecuali BUMN-nya menggunakan APBD atau APBN. Kemudian review waktu penggunaan barang jasa, kemudian review analisis pasar. Jadi ketika bicara pengadaan barang jasa pemerintah mungkin hanya ini Pak. Tapi begitu masuk ke ranah pengadaan barang jasa di BUMN bisa jadi tidak ini. Tidak bisa jadi macam-macam. Bisa jadi tambahannya banyak dan sebagainya. Maka perlu juga dipertimbangkan. Nah, mudah-mudahan tapi umumnya sih konsep dasarnya kalau dulu di BUMN maupun di pemerintah sama, namanya kaji ulang. Kalau sekarang namanya review. Nah, menarik tadi sebenarnya ada kata-kata review. Review itu urusannya pemeriksa Pak, ya. Tapi Pokja jangan jadi pemeriksa. Pokja jangan jadi penyidik. Pokja hanya jadi apa ya? Menyampaikan saran, masukan, bukan kemudian meriksa si PPK sehingga PPK jadi terdakwa pada saat review ini, tidak. Nah, itu konsep yang bahasa saya pernah melakukan itu di beberapa paket, tapi terjadi perubahan, pergeseran pemikiran. Kenapa? Kalau dulu namanya kaji ulang, yang namanya dikaji ya harus detail mulai dari A sampai dikaji. Kalau namanya review, maka tugasnya meriksa. Nah, kita bukan pemeriksa. Kita juga karena istilahnya sudah tidak kaji review, maka istilah kita mengkaji sudah kita tinggalkan. Review itu ya sama dengan mengkaji, sebenarnya istilah lainnya mengkaji, tetapi ketika review analoginya pasti ke pemeriksaan. Oke, mungkin ada yang review lanjutan tadi sebelum tender ya Pak ya? Review lanjutan sebelum tender supaya nanti kemudian itu memenuhi jangka waktu penggunaan barang jasanya atau waktu pelaksanaan kontraknya itu harus diantisipasi Bapak, karena mempengaruhi segala sesuatunya. Jangan kemudian review lanjutannya ditambah panjang gitu, ngurusin review aja, yang lainnya nggak jalan-jalan.
atau pekerjaan fisiknya jadi atau pekerjaan waktu pelaksananya menjadi semakin singkat. Mungkin itu ya, Bapak. Ya, ya makasih banyak Pak Yori atas waktunya. Terima kasih Pak Anggoro sudah berbagi cerita mengenai pengadaan barang jasa di BUMN, cukup memberi pencerahan. Jadi kalau saya mau cerita tadi itu. Jadi pengadaan barang jasa itu konsepnya ada pengadaan barang jasa pemerintah, ada pengadaan barang jasa yang bukan pemerintah. Bukan pemerintah itu apa? Konsep dasarnya adalah pengadaan barang jasa privat. Nah, privat itu masuklah di corporate, perusahaan dan sebagainya. Itu juga mengatur pengadaan barang jasa. Ya, pasti yang namanya procurement itu sebuah pendukung gitu. Pengadaan itu hanya unsur pendukung, urusan pendukung, tetapi menentukan gitu loh. Pendukung itu menentukan. Nah, ini filosofinya gitu. Kok pendukung menentukan, Pak? Nah, banyak kan. Kalau nggak ada dukungan dari supporting dari procurement, dari pengadaan, nggak bisa jalan belanja. Boleh nggak dilarang. Tapi apakah optimal? Apakah maksimal? Ya itu perlu banyak pembahasan gitu. Artinya perlu ada pemeriksaan. Gitu. Maka dibutuhkanlah unsur pendukung ini sebagai antisipasi, sebagai langkah untuk melakukan kontrol terhadap PPK sebenarnya. Maka PPK dan UKPBJ itu apple to apple, sama. Nggak ada lagi dulu PPK lebih tinggi, UKPBJ Pokja di bawahannya, nggak ada. Fungsi PPK, fungsi UKPBJ, Pokja Pemilihan PP itu udah harus sama dan terpisah kewenangannya. Jangan kemudian si PPK ngambil urusan si Pokja ngambil urusan si PPK. Kecuali ada penugasan, ada diskusi, ada semacam sharing untuk melakukan perbaikan, ya monggo silahkan. Tapi kewenangannya, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada yang punya kewenangan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, karena pengadaan barang jasa itu bukan sesuatu yang statis. Pengadaan barang jasa, terutama pemerintah, itu sesuatu yang dinamis. Apalagi banyak aturan-aturan yang harus dipahami. Memahaminya bukan hanya pengadaan barang jasa berdasarkan Perpres ANSIH atau peraturan lembaga ANSIH, tetapi ada peraturan-peraturan lain yang juga yang perlu disinkronkan, perlu dicocokkan. Kenapa? Jangan sampai ketika kita mereview HPS ternyata ada ketentuan perpajakan yang dilanggar. Apa ketentuan perpajakan dilanggar? Contoh sederhananya saja. Saya selalu mencontohkan hal yang sederhana. Kita memasukkan unsur PPN dalam belanja makan minum. Yang harusnya apa? PPD. Pajak pajak pembangunan daerah. Nah, itu contoh. Tapi apakah perdanya ada atau perkadanya ada, itu perlu kita telusur lagi. Oh, ternyata belum ada perkadanya. Maka cantumkan PPN. Uangnya apa? Disetor ke negara. Harusnya apa? Masuk ke retribusi. Itu contoh. Artinya kita harus paham juga, oh ternyata kaitannya dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang tambahan. Semakin malam nanti semakin panjang ini, Ibu moderator. Ini Pak, masih ada ini pertanyaan dari kolom chat. Siap. Dari Bapak Asdiansa.
Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Yori, izin bertanya sedikit di kewenangan PPK. Berdasarkan pengalaman tahun 2022 di mana terjadi kenaikan harga BBM yang signifikan, mengakibatkan semua harga material konstruksi naik, sedangkan kegiatan sedang berjalan. Seperti diketahui, pada kegiatan tahun tunggal tidak diperbolehkan adanya penyesuaian harga. Apakah boleh PPK dalam menyusun HPS dengan markup harga dasar material dengan alasan mengantisipasi inflasi? Data inflasi diambil dari tahun sebelumnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Izin Pak PPK nih, PPK keren nih. PPK-nya berpihak pada kebaikan. Kenapa saya bilang berpihak pada kebaikan? Karena Bapak ini sesungguhnya sudah nyusun HPS, udah pas gitu kan. Ternyata di tengah jalan ada kondisi yang di luar kewenangan beliau. Yang pertama, pastikan ada payung hukum yang mensyaratkan Bapak untuk melakukan markup ya dalam tanda kutip tadi ya, menaikkan harga karena inflasi tersebut. Pertanyaan pertama sebelum saya itu pengantarnya. Tanggapan saya dari pertanyaan atau komentar Bapak pertama terkait dengan kenaikan BBM yang signifikan di kontrak tahun tunggal memang tidak diperbolehkan adanya penyesuaian harga. Maka kewenangan PPK jangan mengambil kewenangan KLPD, jangan mengambil kewenangan menteri, jangan mengambil kewenangan kepala lembaga, dan jangan mengambil kewenangan kepala daerah. Nah, itu clue-nya. Kenapa kewenangan itu ada di 3 tadi? Menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, atau pimpinan lembaga atau kepala daerah. PPK, kalau misalnya terjadi kondisi yang di tahun 2022, makanya saya katakan Bapak ini baik, mikirin supaya pekerjaannya selesai, maka yang harus dilakukan Bapak buat telaah terhadap kondisi yang Bapak alami kepada siapa? Kepada kepala daerah. Maka itu menjadi kebijakan kepala daerah. Apapun produknya, apapun produk yang dihasilkan dari telaah Bapak sudah memayungi Bapak, memberi benteng, memberi pagar, wah ini loh saya sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa ada kenaikan BBM dan apakah boleh dilakukan penyesuaian harga, padahal perpresnya ngomong nggak boleh. Kesimpulan saya adalah Bapak lakukan, ini karena sudah terjadi ya, ini saran saya sekarang, Bapak siapkan dokumen-dokumen pendukung kalau Bapak mau menyesuaikan harga tersebut. Kalaupun terjadi, Pak, ternyata harganya sudah disesuaikan, Pak, karena kenaikan BBM, maka dokumen pendukung seperti telaah Bapak kepada pimpinan secara berjenjang dilakukan. Kenapa? Karena itulah yang melindungi Bapak ketika nanti ada pertanyaan. Oke. Bukan Bapak yang buat diskresi, tetapi menteri, pimpinan lembaga, menteri garis miring pimpinan lembaga, dan kepala daerah, KLPD, itulah yang akan mengambil diskresinya. Itu satu. Yang pertama ya, soal kenaikan BBM. Pertanyaan ini banyak ditanyakan. Bagaimana saya selalu menyampaikan buatlah telaah. Kepada siapa? Kalau di kementerian buat kepada menteri secara berjenjang. Kalau di
lembaga, buat secara berjenjang kepada pimpinan lembaga. Kalau di Pemda, buat telaah secara berjenjang kepada kepala daerah. Sehingga step by step ada histori dari perjalanan untuk mengakomodir kondisi yang namanya kenaikan material konstruksi tersebut. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya PPK menyusun harga markup harga dasar dengan alasan mengantisipasi. Kalau kondisinya sekarang, ketika Bapak melakukan ini konsep menyusun APS ya. Ketika Bapak menyusun APS, iya Bapak harus menyesuaikan harga kondisi sekarang. Apakah kemudian hari ini dianggap markup dengan yang kemarin? Ya enggak. Hari ini harganya material misalnya yang paling gampang deh. Yang gampang itu semen deh. Semen hari ini harganya sudah 75.000. Mungkin tahun kemarin masih 68, 67, 65. Tapi karena ada inflasi, maka harga itu di pasar loh ya, di pasar menjadi 75. Pertanyaan saya, ketika Bapak mau melaksanakan pengadaan, membangun sebuah gedung, membutuhkan material yang banyak, maka Bapak nyusun HPS-nya harus benar-benar. Benar apa maksud saya? Benar-benar memperhitungkan tadi ada rabatnya kah atau diskonnya. Jangan pula sudah ada diskon dimasukkan harga dasarnya. Karena pembelian jumlah banyak dengan pembelian 1-2 ya jelas berbeda harganya. Kemudian itu strategi nyusun APS. Kemudian apakah sudah memperhitungkan misalnya kenaikan inflasi berikutnya? Nah, misalnya ternyata ada inflasi lagi misalnya. Nah, itu harus diantisipasi. Artinya survei hari inilah yang menentukan, bukan berdasarkan yang kemarin. Jadi saya kasih contoh, kalau misalnya kelas VIP tadi di tahun ini di tahun depan misalnya, di tahun ini 58.000, di tahun depan menjadi 100 sekian ribu, sepanjang kita bisa memberi justifikasi teknis tadi ini, memberi justifikasi teknis, maka clear lah, saya yakin. Kenapa? Karena kita tidak ada unsur-unsur tadi ya, tidak ada unsur-unsur atau niat, tidak ada mens rea, tidak ada actus rea untuk menambah harga, kemudian tetap memasukkan rabat atau diskon dalam penyusunan harga kita gitu, atau ada upaya menggelapkan. Karena yang dilarang itu kan markup, fiktif, suap, gratifikasi. Nah, itulah. Mungkin itu Pak PPK dari PU. Siapa nih Pak? Sebentar ya, Pak Asdiansah Bina Marga. Salam kenal Pak Asdiansah. Dari mana Pak Asdiansah? Waduh, beliau udah masih on kah? Oke, nggak apa-apa. Ya, baik Pak Yori, terima Siap. kasih banyak penjelasannya Pak Yori. Ya, Salam kenal saya Pak. dari Lino Pak. Oh baik, oh ya, kalau artinya ketika ada inflasi, buatlah berjenjang Pak, supaya Bapak aman. Karena penguasa anggarannya kan ada di kepala daerah Pak. Kalau di kabupaten kota atau provinsi, penguasa anggarannya ada di kepala daerah. Kita ini hanya dalam Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu hanya mandatori, apalagi PPK, menerima mandat dari PA. Wah, ini keren tuh. Nah, jadi mandat, jangan kita ngambil diskresi. Oke.
Mungkin itu ya Pak ya, itu Baik, terima teknik kasih Pak manajemen Yori HPS. Oke, penjelasannya thank you. sudah Salam cukup jelas. kenal Pak Asdiansa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu Ya. kita diskusi lagi Pak. Oke, silakan Ibu moderator. Baik. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Bapak Mulyanto. Izin Pak bertanya, untuk pengadaan barang ATK sampai dengan 200 juta, apakah PP melakukan review HPS untuk metode e-purchasing? Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang memang harus dijelaskan sebenarnya. Yang dikecualikan untuk penyusunan HPS-nya itu adalah pengadaan di bawah 10 juta, kemudian pengadaan e-purchasing, pengadaan dengan e-purchasing, kemudian yang pekerjaan terintegrasi. Ini 3 hal nih. Penting nih, kalau yang di bawah 200 juta tapi menggunakan e-purchasing itu ya katalog lokal, toko daring gitu ya, atau katalog sektoral, katalog nasional gitu ya. Apakah juga perlu HPS Pak? Nah, dalam modul kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah, yang direview bukan HPS-nya. Ini penting nih. Yang direview sesungguhnya bukan HPS-nya. Apa Pak yang direview kalau gitu? Namanya bukan review HPS, tetapi memastikan bahwa harga harga yang disusun itu tidak melebihi dari pagu anggaran. Ini penting nih. Jangan sampai ketika kita nyusun belanja dengan e-purchasing ternyata nggak ada uangnya Pak. Maka dipastikanlah belanja e-purchasing itu pagu anggarannya terpenuhi. Dengan kata lain apa? Tidak belanja melebihi pagu anggaran. Terus apa dong yang direview Pak? Ya nggak ada direview. Hanya memastikan bahwa pembelian dengan e-purchasing tersebut ada anggarannya, tercover anggarannya. Itu aja. Mungkin jangan sampai begitu belanja nggak bisa dibayar. Muncullah jadinya utang daerah. Kalau nggak jadi utang daerah, jadi utang pribadi. Oh Pak, kan ini urusan dinas, kenapa jadi urusan pribadi? Ya khawatirnya kalau jadi urusan utang daerah, terbitlah surat utang daerah. Ketika ada terbit surat utang daerah, maka menjadi beban di tahun berikutnya. Nah, kayaknya perlu hati-hati. Yang direview bukan HPS-nya pada saat e-purchasing itu, tetapi memastikan belanja Bapak Ibu tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada. Mungkin itu responnya, karena terkait dengan e-purchasing ya. E-purchasing PP tidak perlu melakukan review secara mendalam terkait dengan hal tersebut, cukup memastikan bahwa anggarannya tersedia dan belanjanya tidak melebihi dari pagu anggaran. Mungkin itu pencerahannya, diskusinya, mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat. Oke, terima kasih Ibu moderator, silakan kalau ada hal-hal yang lain, karena udah setengah. Jadwalnya sampai jam berapa nih, Ibu? Sampai pukul 21.30 Pak. Atau 21.30 berarti 22.30 udah selesai. Iya. Ya, kita lanjutkan di diskusi berikutnya. Oke? Baik Pak, saya akhiri ya Pak. Siap, thank you ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Lain waktu kita bisa diskusi lagi. Terima kasih dari Konsultan Indonesia di Kendari sudah meluangkan waktunya untuk ngajak saya diskusi. Bapak Ibu, mohon maaf
karena keterbatasan kemampuan saya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain waktu. Karena apa? Karena permasalahan kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Masalah itu akan timbul seiring dengan perjalanannya pekerjaan kita. Semakin banyak kita berdiskusi, semakin memudahkan kita. Mungkin itu, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan selamat istirahat. Mudah-mudahan semua pekerjaan kita ada berkah dan manfaatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Mbak, materinya bisa di-share di chat aja. Nanti saya stop screen. Nanti Ibu moderator yang share. Ya, Saya Pak. Nanti saya kirim ke grup, Pak. grup ini nggak ada grupnya, Mbak. Di-share di chat aja, Mbak. Iya, di chat. Ada, Pak, untuk LKP ini, periode ini. Ada khusus Di grupnya. websitenya ya? Iya. Oke, di websitenya atau di-share di sini juga nggak apa-apa, Pak. Mbak, di-share di kolom chat. Makasih ya, Bapak Ibu. Saya izin live ya. Iya, Pak. Ini saya ingatkan aja, Mbak, di-share di kolom chat supaya yang belum dapat bisa nge-share ke yang lain. Baik, Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf ada yang salah, yang kurang. Itulah kemampuan saya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain waktu. Di waktu yang lebih banyak. Makasih Pak Arbain, Pak Anggoro. Ya, makasih Pak Yori. Dari Sama-sama, Pak Malinau Yori. tadi. Terima kasih, Pak. Pak Dandan, Bu Hairunisa, Pak Riko, ini Pak Usmani, Pak Parwijanto, Pak Asep, Pak Henry, Pak Iwan, kemudian Ibu Ani, Ibu Yuke, Pak Yuke atau Ibu saya nggak lihat, Pak Iwan, Pak Haris, Pak Jakaria, Pak Arif, Pak dan lain sebagainya. Yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan. Saya akhiri ya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima banyak, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Dengan berakhir webinar malam hari ini, maka berakhir pula kegiatan webinar kita di periode 26. Untuk itu, sertifikat tiap materi sudah bisa di-download di website resmi kami, yaitu website Konsultan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar periode kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di webinar pada periode 26 ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.